Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora dari UIN Antasari Banjarmasin. Pernahkah kita bertanya bagaimana sebenarnya Islam memandang laki-laki dan perempuan? Apakah keduanya memiliki kedudukan yang setara di sisi Allah? Seringkali kita mendengar perbincangan tentang peran dan hak laki-laki serta perempuan dalam Islam. Namun, di tengah banyaknya wacana ini, ada satu hal yang perlu kita pahami. Islam tidak mendasarkan nilai seorang pada gender, melainkan pada keimanan dan amal perbuatannya. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Dalam video ini, kita akan mengupas ayat tersebut lebih dalam melalui pandangan seorang ulama besar Nusantara, yaitu Prof. Dr. Andes Muhammad Quraisy Shihab dalam karya fenomenalnya Tafsir Al-Misbah. Kita juga akan membahas bagaimana kita sebaiknya bersikap terhadap penafsiran ini, serta langkah nyata apa yang bisa kita ambil untuk menjadikan ayat ini sebagai pedoman hidup kita. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was-sabirina was-sabirat wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat was-sa'imina was-sa'imat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhati wadh-dhakirina Allaha katsira wal-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Menurut Prof. Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini turun sebagaimana respon atas kegelisahan para wanita di zaman Rasulullah SAW. Mereka merasa bahwa laki-laki sering kali disebut dalam ayat Al-Quran, sementara mereka, kaum wanita, seolah terabaikan. Ayat ini hadir untuk menegaskan bahwa di sisi Allah, laki-laki dan perempuan dinilai berdasarkan keimanan dan amal soleh mereka, bukan berdasarkan gender. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa 10 sifat yang disebutkan dalam ayat ini merupakan panduan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sifat itu meliputi muslim dan muslimah, yaitu orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua, mukmin dan mukminah, orang yang memiliki keimanan yang kokoh. Yang ketiga, taat, orang yang melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesungguhan. Yang keempat, jujur,
orang yang benar dalam perkataan, tindakan, dan sikap. Yang kelima, orang yang mampu, orang sabar, orang yang mampu menghadapi cobaan dan ketabahan. Yang keenam, khusyuk, orang yang memiliki ketenangan hati dalam ibadah. Yang ketujuh, gemar bersedekah, orang yang dermawan dan peduli kepada sesama. Yang kedelapan, berpuasa, orang yang rutin berpuasa, baik wajib maupun sunnah. Yang kesembilan, menjaga kehormatan, orang yang menjaga kesucian diri dari perbuatan dosa. Yang kesepuluh, banyak berzikir, orang yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Ayat ini menunjukkan bahwa kesetaraan dalam Islam bukan hanya wacana, tetapi adalah prinsip yang ditegaskan langsung oleh Allah. Setiap manusia tanpa memandang gender memiliki peluang yang sama untuk meraih ampunan dan pahala yang besar jika mereka memenuhi kriteria ini. Setelah memahami tafsir ini, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Pertama, kita harus menghormati para ulama seperti Quraisy Shihab yang telah berusaha menjelaskan Al-Quran dengan pendekatan yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Sebagaimana seorang ulama Nusantara, beliau tidak hanya menerjemahkan makna teks, tetapi juga mengaitkan dengan konteks budaya dan sosial masyarakat kita. Kedua, kita perlu menyadari bahwa tafsir ini mengajarkan kita untuk menghormati semua individu, baik laki-laki maupun perempuan. Islam tidak pernah mendiskriminasi berdasarkan gender. Sebaliknya, ayat ini adalah pengingat bahwa amal dan keimanan adalah penentu utama kedudukan seorang di sisi Allah. Ketiga, kita harus bersikap inklusif dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah meremehkan peran siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, karena setiap orang yang memiliki kontribusi yang berharga di mata Allah. Dengan memahami ayat ini, kita diajak untuk menghargai perbedaan tanpa kehilangan rasa adil. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan nilai-nilai dalam ayat ini? Yang pertama, adakan kajian Al-Quran membahas tema kesetaraan dan keimanan dengan menggunakan tafsir seperti tafsir Al-Misbah. Libatkan berbagai kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, dorong masyarakat untuk mengamalkan sifat yang disebut dalam ayat ini, seperti gemar bersedekah, menjaga kehormatan, dan banyak berzikir. Mulailah dengan lingkungan terkecil seperti keluarga atau komunitas masjid. Yang ketiga, ajarkan nilai kesetaraan kepada generasi muda. Tunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai semua individu berdasarkan iman dan amal. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya memahami tafsir secara teori, tetapi juga menjadikan panduan praktis dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, surah Al-Ahzab ayat 35 adalah bukti nyata kehadiran Allah kepada seluruh hambanya tanpa memandang gender. Dalam tafsirnya, Quraisy Shihab mengingatkan kita bahwa yang terpenting adalah amal dan keimanan. Mari kita jadikan ayat ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri, menghargai sesama, dan menghidupkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi hamba yang lebih baik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu